Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan goreng sambal terasi yang enak banget. Teman-teman, sini kita siapkan ikan. Aku pakainya ikan nila. Flavis bisa pakai ikan favoritnya Flavis di rumah. Kemudian kita akan marinasi, tambahkan garam dan juga ada bubuk kunir. Ini untuk marinasi ikannya kita pakai bumbu sederhana aja karena nanti kita mau bikin sambal terasi yang enak banget. Ini marinasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja. Kalau sudah dimarinasi, ini kita siap ini menggorengnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita cemplung ikannya dan kita goreng sampai nanti ikannya kering dan juga matang seperti ini. Setelah sudah matang, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bikin sambal terasinya yang enak banget. Nah, untuk bikin sambal terasi kali ini Flavis, ini enggak kita goreng tapi mau kita sangan Flavis. Ini istilahnya kalau tetap Flavis itu disangan, jadi digongsong tanpa minyak gitu. Ini ada lombok, kemudian ada bawang, brambang, dan juga ada terasi. Jadi waktu zamannya Flavis kecil itu pakai pawon, terus ada pakai sangan itu pakai genteng yang udah nggak dipakai Flavis. Nanti aromanya tuh harum banget. Tapi hari ini kita pakai kompor aja sama teflon, nggak apa-apa. Kemudian kalau warnanya sudah seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan taruh dalam layar dan kita akan haluskan. Kemudian kalau misalnya nanti sudah halus juga, nanti kita akan tambahkan lagi bumbunya. Kita akan pakai garam dan juga kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, itu juga boleh banget. Nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih karena tadi kita pakai terasinya yang banyak. Kemudian kita akan ulek-ulek lagi, kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini untuk rasanya lebih seger lagi, aku mau tambahkan air asam jawa ya. Jadi asam jawa yang sudah matang kita rendam pakai air yang matang, kemudian kita akan pakai airnya untuk dituang ke sambalnya. Wah, ini nanti rasanya itu pedas, gurih, dan juga ada seger-segernya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini siap kita hidangkan pakai ikan yang sudah tadi kita goreng. Kalau misalnya habis mau tambahkan lagi tahu, tempe, lalapan, itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai ayam bakar, ikan bakar, ayam goreng, itu boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ati ampla kecap yang enak banget. Ini ati amplanya tuh masih seger banget. Ini sudah dicuci, kemudian ini mau kita rebus terlebih dahulu Flavis, biar nanti aromanya tuh sedap dan juga gurih. Nah, ini tambahkan juga ada kunir dan juga ada garam dan juga ada jahe. Nah, sekarang kita akan rebus ati amplanya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini enggak aku potong-potong tapi kalau misalnya nanti Flavis mau potong-potong supaya lebih gampang untuk maamnya ya boleh. Kalau sudah, kita akan sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Sini ada bawang, brambang, dan juga ada kemiri. Kemudian ini kita haluskan. Tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun mau pakai blender juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi di sini, baru kita akan tambahkan atau kita cemplungin daun salam biar nanti aromanya makin wangi. Kalau sudah, kita akan cemplungin ati amplanya. Kemudian kalau sudah dicemplungin, kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Di sini kita akan tambahkan ada gula, kemudian ada garam, kemudian kita akan tambahkan juga ada kecap manis. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, kita akan aduk-aduk sebentar.
Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak karena tadi kan ati amplanya sudah matang. Tinggal nanti untuk ngeresepin bumbunya aja. Kemudian pertama-tama kita pakai api yang besar, dan kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya, biarkan bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah di sini juga kita akan tambahkan tomat Flavis biar nanti rasanya itu ada gurihnya, terus juga ada segernya gitu. Nah ini akan kita masak sampai nanti kuahnya itu rada nyemek-nyemek kayak gini. Nah ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya tuh gurih dan juga buket gitu. Dan sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita akan pakai nasi anget, bisa pakai nasi putih, nasi merah, ataupun nasi uduk, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi mau bikin resep masakan dari ayam yang rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan daging ayam. Aku pakai yang bagian paha ya, karena ini udah favoritnya anak-anak banget. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai bagian lain juga boleh, nggak apa-apa. Nah ini ayamnya mau kita marinasi dulu pakai bubuk kunir dan juga garam. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk kayak gini, juga bisa pakai kunir yang masih segar, terus habis itu dihaluskan pakai garam, terus kita pakai untuk marinasi ayamnya. Ini biarkan kita marinasi paling nggak setengah jam biar bumbunya lebih ngeresep. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Pertama-tama kita akan pakai brambang, kemudian di sini ada bawang, ada jahe, ada kunir, dan juga ada cabai merah keriting. Bagi Flavis yang mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak pedas sama sekali, ini cabai keritingnya dibuang bijinya. Jadi biar nanti warnanya tetap merah cantik dan aroma cabainya juga dapat. Nah di sini mau aku kasih garam sekalian supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Flavis kalau misalnya malas ngulek pakai ulekan juga bisa menghaluskannya pakai blender, nanti dikasih sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau misalnya ayamnya sudah selesai kita marinasi, ini kita goreng, siapkan wajan, tambahkan minyak yang sudah panas, kita masukkan ayamnya. Ini ayamnya gendut-gendut banget, sengaja aku pilih bagian paha supaya nanti anak-anak tuh lebih lahap maamnya. Kalau sudah mateng, ini kita sisihkan. Nanti sisanya kita goreng lagi sampai nanti habis. Kalau sudah selesai digoreng semuanya, di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tomat hijau dan juga tomat merah. Bagian ujungnya dibuang, kemudian kita potong kasar aja nih. Satu tomat aku potong menjadi 4 sampai 5 bagian aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan cabai rawit hijau yang masih bungkulan aja. Nah sekarang kita akan gongsong bumbunya pakai minyak bekas goreng ayamnya tadi, tapi dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai bumbunya itu wangi banget. Kemudian di sini biar makin wangi lagi, aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini godong salamnya boleh metik di halaman rumah Flavis, jadi masih seger banget. Kemudian gosong-gosong, kalau misalnya sudah benar-benar wangi banget, di sini kita akan masukkan santannya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai gula Jawa, Flavis bisa juga pakai gula pasir. Garamnya kan tadi sudah di awal tadi waktu kita ngulek, jadi nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian kita akan masak lagi sampai santannya itu tanek dan juga udah enak. Jangan lupa diaduk-aduk biar nggak pecah. Terus santannya udah enak, kita cemplungin ayamnya, aduk-aduk lagi. Kita kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Jangan lupa sesekali diaduk biar santannya nggak pecah. Kalau misalnya Flavis nanti mau tambahkan penyedap rasa, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun pakai micin, ya boleh banget, disesuaikan dengan seleranya Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka penyedap rasa, ya nggak apa-apa, rasanya udah enak, udah gurih, udah buket. Nah kurang lebihnya seperti ini. Flavis ini sudah mau mateng. Nah sekarang kita akan cemplungin lombok hijaunya dan juga ada tomatnya. Aduk-aduk sebentar. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Biarkan nanti warna cabenya, terus tekstur tomatnya juga masih nggak terlalu lembek ya. Kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah mateng. Rasanya enak banget. Sekarang tinggal kita sajikan di meja makan. Ini pas banget kita pakai nasi anget. Kalau misalnya nanti Flavis ada tempe goreng sereng ataupun tempe goreng tepung,
ataupun perkedel itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari sawi hijau atau yang biasa kita sebut itu caisim. Ini caisimnya itu masih seger banget. Pertama-tama kita akan buang dulu bagian ujungnya atau bagian akarnya. Kemudian di sini kita akan potong-potong. Potong-potongnya saat selera Fluffy saja. Mau pendek-pendek boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi cambah dele. Wah, ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang benar-benar simple banget. Kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek, habis itu kita cincang kasar aja. Nah, karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Fluffies yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Pakai bawang putih aja, rasanya nanti udah enak banget. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasak ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong pertama kali bawang putihnya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita masukkan cabenya. Kita akan gongsong lagi kalau nanti sudah benar-benar wangi, dia sudah agak kering tapi nggak boleh terlalu gosong. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah delenya. Karena cambah dele itu nanti lebih lama matangnya dibandingkan sawitnya ya, jadi cambah dele kita masak dulu. Aduk-aduk. Kalau misalnya cambahnya sudah matang, baru di sini kita akan cemplungin sawitnya atau caisimnya. Nah, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nah, aku tuh kalau dulu tuh masak sawi paling banter-banter itu untuk campuran mie ayam atau tumisan mie goreng ataupun tumisan apa tuh kue tiaw, bihun. Tapi semenjak aku main ke rumah adekku dan adekku masak tumisan sawi kayak gini Fluffies, dan aku cobain ternyata rasanya koyo enak tenan gitu. Nah, semenjak itu aku jadi sering banget tumis sawi kayak gini. Dan kalau di Kebumen Fluffies ini beda sewaktu aku tinggal di Jakarta. Kalau dulu aku tinggal di Jakarta tuh sawinya tuh ada rada pahit-pahitnya gitu Fluffies, tapi kalau di Kebumen ini nggak ada pahitnya sama sekali Fluffies caisim, jadi bener-bener enak banget. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi tadi ada garam, misalnya Fluffies mau pakai penyedap rasa, misalnya micin atau kaldu-kalduan ya kan, itu sesuaikan aja dengan selera Fluffies. Tapi untuk dimasakan kali ini aku nggak pakai gula ya, cukup pakai garam aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah cukup masaknya Fluffies, warnanya masih hijau royo-royo, rasanya juga enak banget, masih rada krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup ayam nanti campur labu ya, yang enak, yang seger banget. Nih, tadi aku pakai bagian dada, tulangnya sudah aku pisahkan, tapi nanti tetap kita cemplungin tulangnya buat nambah-nambah rasa kaldunya. Nah, sekarang kita akan potong-potong ayamnya. Aku potongnya kotak-kotak, agak gede-gede, tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Fluffies, mau kecil-kecil lagi boleh atau mau tipis-tipis juga boleh. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai lobak. Ini lobaknya masih seger banget, kayak rasanya kayak baru metik Fluffies. Kemudian kita buang bagian ujungnya. Setelah ini kita akan kupas kulitnya, nanti dicuci dulu sampai bersih. Kalau misalnya sudah dicuci, di sini aku mau potong-potong kotak-kotak. Fluffies boleh motongnya tipis-tipis, boleh, atau mau kayak Fluffy Kasih hari ini juga boleh. Kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita cemplungin balungan ayamnya, kemudian kita tutup. Kita akan masak biar nanti kaldunya itu gurih. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang dan juga ada brambang. Ini aku menghaluskannya pakai ulakan aja, dan ini enggak sampai yang terlalu halus banget nih, cukup kayak gini aja. Kemudian siapkan wajan, tambahkan sedikit aja minyaknya untuk gongsong bawang brambangnya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai merica. Ini aku pakai yang bubuk karena lagi habis yang bulat Fluffies. Habis nggak apa-apa. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan juga ada godong jeruknya. Nah, ini kita gongsong-gongsong lagi. Apinya jangan terlalu besar biar nanti nggak gampang gosong.
Kalau misalnya sudah wangi banget nih, aroma serai dan juga daun jeruk dan juga daun salam itu benar-benar bikin aromanya tambah wangi banget. Nah sekarang bumbunya kita cemplungin ke dalam rebusan tulangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bagian daging ayamnya. Kemudian aduk-aduk. Nah di sini kita akan masak lagi sampai nanti daging ayamnya mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi lobaknya. Bagi Flavis yang mau lobaknya lebih lembut itu cemplunginnya bareng sama dada ayamnya. Tapi karena aku mau lobaknya nanti krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan setelah daging ayamnya matang. Kemudian sini tambahkan lagi bawang, brambang, gula dan juga garam. Gulanya sedikit aja ya, kalau pakai penyedap rasa ya boleh, mau pakai kaldu ayam apapun kaldu jamur itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Nah hasilnya seperti ini Flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga seger banget. Mumpung masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wis cocok banget kita makan pakai nasi anget sama tempe goreng tepung atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng cumi asin lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita cuci dulu cumi asinnya, kemudian kita akan rendam cumi asinnya. Nih aku tambahkan lagi tepung terigu supaya nanti nggak terlalu asin. Kita akan rendam selama 2 jam ya, ini pakai air dingin aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai direndam selama 2 jam, kita akan tiriskan dan kita akan cuci lagi sampai benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih baru nanti kita akan potong-potong. Nah ini aku pakai cuminya itu yang gepeng-gepeng gini Flavis, karena di Kebumen nggak ada cumi asin yang biasa aku masak yang gendut-gendut yang bulat-bulat itu. Aku sebenarnya lebih suka yang itu, cuman di Kebumen tuh nggak ada. Aku udah cari-cari ke pasar nggak ada, di toko-toko juga nggak ada. Rata-rata semua tuh nyandingnya yang cuminya model kayak gini. Tapi ya wis nggak apa-apa, seanane aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya. Pertama-tama kita pakai cabai rawit merah karena aku maunya nanti lebih pedes, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok hijaunya. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedes banget, pakainya cabai yang merah keriting aja ya. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang brambang. Ini cukup kita iris-iris. Dah, bumbunya ini aja lombok bawang brambang udah cukup. Kalau mau seger lagi kita akan tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambang dan juga lombok rawitnya dulu. Kalau untuk lombok hijau gedenya itu nanti aja belakangan. Nah ini kita gongsong-gongsong dulu Kak, sampai nanti aromanya wangi banget dan juga sudah layu. Kemudian kita cemplungin cuminya. Kita akan tambahkan juga air. Tambahkan juga di sini aku mau pakai gula merah. Kalau misalnya Papi mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Kemudian baru kita cemplungin lombok hijau gedenya dan juga tomatnya. Nah sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digongsang gangseng. Nah ini jadi deh, ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep daging sapi goreng cabai hijau. Wis rasane enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai yang jenis khas dalam. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Nah untuk motong-motongnya aku rodok tipis melebar ya. Kalau misalnya Flavis mau dipotong-potong seperti kayak rendang itu juga boleh banget. Kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada brambang, bawang, kemudian ada kunir, ketumbar. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
Setelah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan gongsong bumbunya. Biarkan nanti sampai harum. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada salam, kemudian ada serai, ada laos. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya wangi banget. Setelah aromanya wangi, di sini kita akan cemplungin dagingnya. Kemudian setelah daging masuk, di sini kita akan aduk-aduk nih, jangan dikasih air langsung ya. Jadi kita akan aduk dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya berubah pucat. Jadi biar benar-benar dia agak kegongseng gitu dengan bumbunya. Kalau misalnya warnanya sudah kayak gini, baru kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, sedikit kecap manis, dan juga tambahkan air. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini pertama-tama apinya besarin dulu Fluffy. Setelah apinya besar, terus mendidih. Setelah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk banget. Nah, biasanya karena ini pakai daging khas dalam itu nggak terlalu lama. Nah, kira-kira kalau hasilnya sudah asat kayak gini dan dagingnya sudah empuk, ini kita akan dinginkan. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini nanti kita akan goreng ya, tapi kita akan siapkan dulu untuk sambal hijaunya. Di sini kita siapkan ada cabai hijau besar. Kemudian ini akan kita giling ya pakai chopper. Kalau misalnya nanti Flavis mau rasanya yang bener-bener pedes banget, Flavis bisa tambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kebetulan hari ini aku pakai cabai yang besar supaya nanti satu keluarga tuh bisa maem, dari aku, ibuku sampai anakku tuh mau maem, jadi nanti rasanya nggak terlalu pedas. Kemudian tambahkan lagi bawang brambang dan kita akan giling lagi. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita giling, ini akan kita angkat, kita sisihkan, dan kita akan siapkan wajan untuk menggoreng dagingnya terlebih dahulu. Minyaknya kalau bisa yang agak banyak. Kemudian kalau sudah panas, kita akan cemplungin dagingnya. Nah, untuk menggorengnya ini penting Flavis, karena ini kan dagingnya sudah mateng dan rasanya itu udah enak banget. Dan ini rodok manis, jadi nanti gorengnya jangan ditinggal. Jadi cuman kayak sreng ke minyak panas, habis itu aduk-aduk terus angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Kita gorengnya juga sama seperti tadi di awal, cuma sreng ke minyak panas. Kemudian kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah mateng dan sudah enak banget. Sebenarnya udah mateng sih, cuman biar nanti warnanya agak kecoklatan dan aromanya makin wangi banget. Nah, sekarang ini minyaknya jangan dibuang. Ini akan kita pakai untuk menumis cabai yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Dan masaknya itu aku nggak terlalu lama banget Flavis, supaya nanti tetap menjaga si cabenya tetap hijau pada saat disajikan. Nah, di sini aku tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Nah, untuk gulanya kalau misalnya Flavis mau pakai gula, pakainya gula putih ya, supaya nanti warna cabenya masih tetap hijau. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya, kemudian kita aduk-aduk rata. Kalau dagingnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ini tuh dagingnya aja di maam tuh udah enak banget Flavis, apalagi kita tambahin pakai sambal hijaunya. Jadi bener-bener rasanya wis jan enak tenan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini kita akan pakai nasi yang masih hangat banget. Kalau ada daun singkong rebus ataupun rebusan-rebusan yang lain tuh juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Bumbunya juga sederhana banget, cocok untuk lauk makan siang, makan malam, ataupun sarapan, itu enak banget. Ini kalau di tempat Flavis kikilnya modelnya memang begini Flavis, warnanya kuning terus rodok bures gitu, nggak beda kalau misalnya kayak waktu itu Flavis pernah tinggal di Jakarta. Itu yang namanya kikil tuh bisa putih-putih banget, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempat Flavis di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini. Ini rasanya enak, terus juga lembut banget. Nah, selain tadi ada kikil, di sini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya. Biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu. Nah, hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang. Ini kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbunya benar-benar simple banget. Kita pakai cabai hijau besar,
Kemudian ini akan kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya. Kalau misalnya Flavis mau rasanya lebih pedes banget, itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang merah. Di bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, di sini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai bawang putih ya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, itu juga boleh ditambahkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, begini aja udah rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik. Nggak ketinggalan daun salam. Kemudian di sini juga laosnya nggak boleh ketinggalan. Dan kunci supaya rasa masakannya enak banget, pokoknya jangan pelit bumbu. Kayak kalau Flavi kasih kalau masak tuh bumbunya tuh harus banyak ya. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, laos, dan juga ada daun salamnya. Kita cemplungin bareng jadi satu aja. Kalau misalnya sudah harum, di sini untuk cabai-cabiannya nanti belakangan aja. Kita langsung cemplungin kikilnya. Kemudian ini kikilnya akan kita aduk-aduk, tunggu sebentar, jangan langsung tambahkan apapun. Ini biarkan kita gongsong sebentar. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya. Kemudian mau tambahkan penyedap rasa juga boleh banget. Penyedap rasanya boleh kaldu ayam, kaldu sapi, boleh juga micin, boleh juga kaldu jamur, sesuai dengan selera di rumah aja ya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, lalu tambahkan air. Airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit rada asat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya. Nah, aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang tuh masih ada krius-kriusnya gitu Flavis. Jadi enak aja rasanya, tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis ya, mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga nggak apa-apa. Nah, untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis, warna-warni gitu. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, apalagi kuahnya. Aku tuh suka banget kalau maem kikil tuh ada kuahnya, terus nanti kita maem pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sereng, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin soto ayam ya. Tapi Flavis nggak usah khawatir, ini soto ayamnya bener-bener simple tapi rasanya enak banget. Kita akan pakai ayam sebanyak 1 ekor ya. Ini kurang lebih 1 kilogram. Kemudian untuk bumbu halusnya cuman ini aja Flavis. Di sini kita pakai kemiri. Di sini sebanyak 6. Kemudian di sini ada kunyitnya nggak usah banyak-banyak, seruas aja. Kemudian ada merica, ketumbar, jahe, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Kita akan menghaluskannya menggunakan blender. Habis juga bisa menghaluskannya pakai ulekan kalau mau. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku pakai wajan dari Revan ya, atau wokpen dari Revan. Kalau aku sih ngomongnya kepenaknya tuh wajan gitu. Kemudian kita tambahkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau sudah panas kita masukin bumbunya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti bumbunya berbau harum banget atau wangi banget. Setelah itu di sini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya, ada daun salam. Kemudian di sini ada laos dan ada serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya betul-betul harum banget dan tekstur bumbunya udah nggak basah lagi, udah agak kering seperti ini. Baru setelah itu kita akan masukkan ayamnya. Nah, begitu ayamnya masuk, Flavis jangan langsung beri air ya. Kita akan masak dulu sebentar, kita akan aduk-aduk sampai nanti ayamnya kaku.
setelah itu baru kita akan tambahkan air. Nah, di sini airnya aku pakai sebanyak 3 liter ya. Ini untuk rebusan awal aku pakai 3 liter. Dan kita akan masak sampai nanti ayamnya empuk. Nah, di sini akan kita bumbuin langsung pakai garam. Ini secukupnya aja. Kemudian tambahkan sedikit gula Jawa. Flavis, kalau misalnya nggak terlalu suka gula Jawa juga boleh di skip ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak terlalu suka ada rasa gula di masakannya gitu, jadi itu sesuai dengan selera Flavis. Kalau aku lebih suka pakai gula karena untuk menyeimbangkan rasa dan sedikit manis. Nah, kalau sudah empuk ayamnya, kita akan angkat, nanti biarkan dingin, nanti kita akan goreng ayamnya. Nah, ini kan airnya sudah berkurang banyak Flavis. Nah, nanti kita akan tambahkan lagi air. Ini kurang lebih aku tambahkan sebanyak setengah liter. Dan kalau misalnya dirasa kurang asin boleh tambahkan garam. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa misalnya kaldu ayam ataupun micin, itu juga boleh banget biar rasanya tambah gurih banget. Nah, ini ayamnya akan kita masak sampai nanti mendidih dan tanek. Sementara itu kita akan goreng ayamnya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Nah, di sini untuk menggorengnya aku pakai fry pan dari Revan ya. Dan juga spatulanya ini aku pakai spatula silikon dari Viera. Nah, ini ayamnya akan kita goreng sampai nanti kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan kita akan angkat. Nggak usah lama-lama gorengnya karena ayamnya sudah matang. Kita tinggal goreng sreng pakai minyak panas. Kalau sudah coklat kita angkat. Nah, ini kita goreng lagi. Nah, tadi wajannya kecil jadi aku pakai 2 kali gorengan. Ini sudah matang. Sekarang kita akan siapkan dengan teman-temannya. Nah, ini kuahnya juga sudah matang. Nah, untuk isiannya di sini udah komplit banget, udah pepek banget. Di sini aku siapkan ada ayam gorengnya tadi ini yang udah kita goreng ya. Kemudian ada telur rebus dan juga ada kol. Ini sudah direbus ya, dan ada togenya juga sudah direbus. Ada bihunnya juga sudah direbus. Soun maksudnya, maaf, bukan bihun, dan juga ada jeruk nipis. Nah, di sini kita tambahkan lagi brambang goreng supaya lebih wangi, dan juga ada daun bawang dan seledri. Dan nggak boleh ketinggalan kita pakai sambal. Flavis kalau mau boleh tambahkan kecap ya. Nah, sekarang kita akan racik sotonya. Kita ambil togenya sedikit, kemudian kita ambil kolnya sedikit, kita ambil sounnya juga sedikit, dan juga telurnya. Sekarang kita tinggal suwir-suwirin ayamnya. Ini karena ayamnya gendut banget, dagingnya juga banyak banget. Nah, ini kalau kita bikin soto sendiri kan sesuai dengan selera kita ngaturnya. Karena kalau kita beli di luar tuh ayamnya cuma sedikit banget. Nah, ini kita tambahkan lagi ada brambang goreng dan bawang seledri, kemudian sambal, juga jeruk nipis, dan kuahnya jangan lupa kalau misalnya mau nuang kita aduk dulu supaya bumbunya rata. Nah, ini aromanya udah harum banget. Rasanya juga seger banget. Ini nanti kita tinggal maem pakai nasi anget. Kemudian kalau misalnya ada boleh tambahkan kerupuk. Ini anakku udah gak sabar pengen makan sotonya. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video vlogifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.